Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Widima Yulianti, saya dari kelas 11 Akil 1. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang jurnal penyesuaian atau adjustment entry pada kasus yang terdapat di UD Abadi. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian atau adjustment entry. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun untuk mencatat perubahan saldo pada akun tertentu yang nantinya memperlihatkan jumlah saldo yang sebenarnya di akhir periode. Dengan demikian, faktor yang mendasari kebutuhan akan jurnal penyesuaian adalah adanya transaksi yang sudah terjadi namun belum tercatat informasinya dan transaksi yang sudah terjadi dan sudah dicatat, tetapi masih memerlukan penyesuaian saldo perkiraan. Adapun alasan kenapa harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Pertama, akun di dalam neraca saldo belum sepenuhnya benar. Kedua, belum dibuatnya dokumen pada akhir periode sehingga transaksi belum dicatat. Fungsi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian berfungsi menyesuaikan biaya yang sebenarnya terjadi serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Selain itu, jurnal penyesuaian juga difungsikan untuk mencari perkiraan real, harta dan kewajiban, serta perkiraan nominal, ekuitas pendapatan, beban, sesuai kondisi sebenarnya dan yang harus diakui di akhir periode. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, perlengkapan. 2. Beban yang masih harus dibayar atau hutang beban. 3. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. 4. Penyusutan aktiva tetap. 5. Beban dibayar di muka. 6. Pendapatan diterima di muka. 7. Piutang tak tertagih. Selanjutnya, pencatatan jurnal penyesuaian dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan raja dan pendekatan laba rugi. Pendekatan raja. Jurnal penyesuaian akan dibuat dengan pendekatan raja jika transaksi sebelumnya dicatat dalam akun real seperti harta, utang, modal. Saldo yang disesuaikan yaitu sebesar nominal yang sudah terrealisasi. Cirinya berada di neraca saldo. Pendekatan laba rugi. Jurnal penyesuaian akan dibuat dengan pendekatan laba rugi jika transaksi sebelumnya dicatat dalam akun nominal seperti pendapatan dan beban. Saldo yang disesuaikan yaitu sebesar nominal yang belum terrealisasikan. Cirinya berada di neraca saldo. Berikut adalah contoh format jurnal penyesuaian. Ini adalah neraca saldo pertanggal 31 Desember 2022 pada UD Abadi. Berikut adalah data penyesuaian pada UD Abadi. Dokumen transaksi 21, 22, dan 23. Dokumen transaksi 21. Data penyesuaian pertama. Persediaan akhir store supply sebesar 11.625.000, sementara di neraca saldo UD Abadi mencatat store supply senilai 10.300.000. Karena ada perbedaan, berarti pencatatan di neraca saldo masih kurang, sehingga harus dicari selisihnya supaya nilainya menjadi 11.625.000. Cara mencarinya yaitu 11.625.000 dikurangi dengan 10.300.000, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah di sebelah debit store supply bertambah dan di kredit store supply expense berkurang senilai 1.325.000. Berikutnya data penyesuaian kedua. Beban sewa toko bulan Desember tahun 2022 sebesar 1 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya adalah di sebelah debit rent expense bertambah dan di sebelah kredit prepaid rent berkurang, masing-masing sebesar 1 juta. Data penyesuaian ketiga, beban asuransi bulan Desember tahun 2022 sebesar 1.250.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah di sebelah debit insurance expense dan di sebelah kredit prepaid insurance, masing-masing senilai 1.250.000. Berikutnya adalah data penyesuaian keempat, taksiran kerugian piutang dagang sebesar 2,5% dari saldo pertanggal 31 Desember 2022. Kita lihat di neraca saldo pertanggal 31 Desember 2022. Saldo piutang dagang sebesar 246 juta dan di sebelah kredit saldo allowance sebesar 12.800.000. Maka cara perhitungannya adalah 2,5% dikali akun receivable sebesar 246 juta, kemudian hasilnya dikurangi dengan saldo allowance sebesar 12.800.000. Jika dihitung semuanya sebesar 6.650.000, sehingga jurnalnya allowance berkurang di sebelah debit dan di kredit bad debt expense senilai
senilai 6.650.000. Berikutnya adalah dokumen transaksi nomor 22, data penyesuaian kelima, penyusutan equipment bulan Desember sebesar 700.000. Maka jurnalnya adalah dicatat di sebelah debit, depreciation expense, dan di kredit, equipment accumulated debt senilai 700.000. Data penyesuaian ke-6, gaji bulan Desember sebesar 3.550.000 akan dibayarkan tanggal 2 Januari tahun 2023, yang artinya gaji tersebut belum dibayarkan, maka akan masuk ke kelompok hutang. Maka jurnal yang dibuatnya adalah di sebelah debit wage and salaries expense dan di kredit expense payable senilai 3.550.000. Selanjutnya adalah dokumen transaksi nomor 23, data penyesuaian ke-7. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya dan dipindahkan ke PPN payable. Bisa dilihat di neraca saldo ini, posisi PPN outcome di sebelah kredit dan posisi PPN income di sebelah debit. Pencatatan ini nantinya akan dibalik, maka jurnalnya adalah di sebelah debit PPN outcome sebesar 81.610.000, sementara di sebelah kredit PPN income sebesar 48.760.000 dan PPN payable sebesar 32.850.000. Hasil PPN payable ini didapatkan dari 81.610.000 dikurangi dengan 48.760.000. Berikutnya adalah data penyesuaian ke-8, hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 0,5% dari peredaran bruto. PPh final bulan Desember adalah 0,5% dari penjualan bruto bulan Desember. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Jadi di sini dinyatakan besarnya pajak 0,5% dari penjualan bruto bulan Desember. Penjualan ini bisa dilihat di jurnal penjualan atau sales journal. Di sini besarnya penjualan bulan Desember adalah 725 juta. Jadi perhitungannya adalah 0,5% dikali dengan 725 juta, hasilnya adalah 3.625.000. Maka jurnalnya adalah di sebelah debit income tax expense dan di sebelah kredit income tax payable, masing-masing sebesar 3.625.000.